Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini kita akan bahas sama-sama tentang sejarah Al-Ula, salah satu tempat yang saat ini menjadi lokasi wisata andalan adalah Al-Ula. Pasti kalian udah sering banget kan dengar tentang Al-Ula. Wisata tersebut yang terletak 300 km utara Madinah. Selama berabad-abad, wilayah ini merupakan persimpangan geografis dan budaya, tempat pertemuan dan pertukaran. Ini menarik wisatawan dari seluruh dunia. Dan sejak tahun 2020, para pengunjung telah datang kembali. Dahulu, Al-Ula hanya sebuah kota mati yang terbengkalai. Tetapi, kini kota tersebut menjelma menjadi destinasi favorit turis mancanegara. Al-Ula berada di barat laut Kerajaan Saudi, tepatnya 1100 km dari Riyadh. Pembangunan Al-Ula masuk dalam visi 2023 proyek utama putra mahkota Muhammad bin Salman untuk menarik 100 juta pengunjung per tahun ke Arab Saudi. Wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula berada di jalur dupa, yaitu Essence Road, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Mesir, Arab, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Samud dari kerajaan Dedanite. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatin secara turun-temurun. Dinasti Nabatin berkuasa hingga sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka, Petra, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatin kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Soleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal untuk mereka. Selain bermukim di Madain Soleh, oleh kaum Nabatin, wilayah Al-Mabiyat dikembangkan menjadi pusat perdagangan. Wilayah ini terus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada tahun 1230. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Selain itu, Ibnu Battutah pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Dalam mitologi Arab, kota Al-Ula dianggap sebagai daerah yang berhantu dan dihuni oleh bangsa jin dan roh jahat. Selain itu, stigma dari hal tersebut tidak terlepas karena kaitannya dengan kisah kaum Samud. Kisah kaum Samud adalah kisah dari kaum Nabi Soleh alaihi salam yang dianggap menantang serta enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, kaum Samud juga merupakan kaum yang meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan azab dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nabi Saleh alaihi salam saat itu diutus kepada bangsa Samud untuk menyembah Allah namun mendapatkan penolakan. Dan akibatnya, kaum Samud mendapatkan hukuman dari Allah berupa gempa bumi yang akhirnya menghancurkan mereka. Sehingga karena kisah tersebut dan larangan untuk mendekati tempat-tempat yang berkaitan dengan kebinasaan, sebelumnya membuat Nabi Muhammad SAW memilih untuk menghindari kota Al-Ula. Terlepas dari anggapan banyak orang, Al-Ula terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga kini. Antara tahun 1901 dan 1908, Kesultanan Utsmaniyah membangun jalur kereta api Hijaz untuk menghubungkan Damaskus ke Madinah. Jalur kereta api ini tidak hanya melintasi Al-Ula, tapi juga memiliki stasiun utama di Madain Saleh. Saat ini, kebanyakan penduduk kota Al-Ula adalah petani kurma, jeruk, anggur, dan delima. Meski dalam sejarahnya kawasan ini jarang dikunjungi oleh orang Arab sendiri, pemerintah Arab Saudi tengah mengucurkan modal hingga ratusan triliunan untuk membangun kota Al-Ula.
Kawasan Al-Ula yang bersejarah akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara. Daerah gurun yang luas ini, sekitar setengah luas Demak, dibelah oleh lembah yang subur dan dihiasi dengan singkapan batu pasir yang menjulang tinggi serta monumen-monumen yang berusia ribuan tahun. Monumen paling terkenal di Al-Ula berada di kota kuno Hegra, kadang-kadang disebut sebagai Petra kedua. Tim arkeologi juga menemukan beberapa batu karang dari hasil budaya kaum Tsamud, serta produk utama dari kaum Tsamud merupakan barang pecah belah atau tembikar yang unik yang mempunyai nilai seni dengan kualitas yang tinggi. Mandai Saleh juga telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak 2008 dan menjadi situs yang penting dalam memahami sejarah serta budaya kuno di wilayah Timur Tengah. Kota Al-Ula dianggap sebagai kota hantu dan kota terkutuk sudah selama ratusan tahun lamanya. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi mengambil langkah dengan membangun kembali kota tersebut menjadi destinasi wisata. Keputusan tersebut dibuat karena banyaknya situs arkeologi yang tersimpan di kota Al-Ula. Selain karena sejarahnya dan peninggalannya, kota ini juga dinilai mempunyai keindahan alam yang mempesona hingga wisatawan dari mancanegara banyak yang mengunjungi Al-Ula. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi masih melakukan pengembangan proyek di kota Al-Ula, terutama menjadi salah satu agenda penting dalam visi Arab Saudi hingga tahun 2030 mendatang dengan upaya kerajaan untuk melakukan transformasi perekonomian. Jadi itu dia guys, sejarah Al-Ula, Mandai Saleh atau Al-Hijj. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.